Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kali saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Indra Noviandri dari FMIPA, kemudian kepada Bapak Hendra Gunawan beserta tim, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Santo serta teman-teman dari kimia serta para hadirin sekalian. Pada pagi ini kita akan mencoba menggali, mengeksplorasi biokatalis lokal untuk sains dan kesejahteraan. Reaksi-reaksi kimia di dalam makhluk hidup dibantu oleh biokatalis. Biokatalis ini juga dikenal dengan nama enzim. Makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan kita akan didegradasi oleh enzim-enzim yang terdapat dalam saluran pencernaan kita. Selanjutnya, gula, asam amino, lemak akan masuk ke dalam sel, di mana nanti di dalam sel akan dikonversi menjadi energi dan zat-zat penting lainnya untuk aktivitas tubuh dan juga untuk pertumbuhan. Ribuan enzim, ribuan biokatalis terdapat di dalam sel. Semuanya bekerja secara terkoordinasi dan terkendali setiap saatnya. Biokatalis mempunyai beberapa jenis tipe reaksi. Pertama adalah reaksi pemotongan. Misalnya kalau kita punya pati adalah suatu polimer yang besar, pati ini dapat didegradasi menjadi gula-gula yang sederhana. Tipe yang kedua adalah sintesis. Apa itu sintesis? Jadi kalau kita punya gula yang sederhana, misalnya ada glukosa dan galaktosa, kedua gula ini kemudian bisa digabung menjadi suatu disakarida atau yang kita kenal dengan laktosa yang terdapat di dalam susu. Nah, jenis yang ketiga itu adalah modifikasi. Jadi kita bisa melakukan modifikasi, misalnya merubah glukosa dioksidasi menjadi asam glukonat. Berguru dari alam, manusia kemudian memanfaatkan biokatalis yang dihasilkan oleh organisme. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa mungkin di sini kita semua pernah menggunakan nanas ya untuk mengempukkan daging. Jadi pada nanas itu terdapat enzim bromelain ya. Kemudian hal yang sama juga pada pepaya terdapat enzim atau biokatalis papain. Enzim-enzim ini bisa digunakan untuk mengempukkan daging. Nah, sumber biokatalis yang lain hewan. Jadi dari sapi kita bisa mendapatkan protease yang disebut dengan rennet yang biasanya digunakan untuk pembuatan keju. Nah, sumber utama biokatalis paling banyak itu adalah mikroorganisme. Jadi lebih dari 80% biokatalis yang digunakan dalam industri itu berasal dari ragi, jamur, dan bakteri. Beberapa contoh penggunaan biokatalis. Jadi kalau kita lihat di sini, biokatalis bisa dibagi menjadi dua. Pertama untuk katalisis pada proses reaksi kimia tertentu. Seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa enzim aminolitik bisa mendegradasi pati menjadi gula-gula yang lebih sederhana. Contoh lain apa? Di sini adalah glukosa oksidase, di mana glukosa oksidase ini digunakan dalam biosensor untuk menentukan kadar glukosa darah. Nah, di samping itu juga kita bisa menggunakan langsung enzimnya ini untuk meningkatkan nilai tambah produk. Jadi beberapa deterjen itu ditambahkan enzim lipase atau enzim protease. Jadi enzim-enzim ini nanti bisa membantu degradasi noda donor dari lemak, dari protein. Kemudian beberapa pakan ternak juga ditambahkan enzim, misalnya fitase. Ya, fitase itu apa? Itu adalah enzim yang bisa mendegradasi fosfat organik yang terdapat pada senyawa organik dalam pakan ternak. Nah, fosfat organik ini, jadi fosfat organik akan dirubah menjadi fosfat anorganik. Nah, fosfat anorganik ini yang nanti bisa digunakan oleh ternak. Ya, jadi bisa meningkatkan nilai gizi dari pakan ternak tersebut. Nah, kita akan lihat di sini contoh lipase. Ya, jadi reaksinya apa? Yaitu reaksi hidrolisis trigliserida menjadi
gliserol, dan asam lemak. Nah, salah satu aplikasinya adalah lipase ini bisa kita pakai untuk mendegradasi minyak ikan menjadi asam lemak omega 3. Mungkin kita semua tahu ya bahwa asam lemak omega 3 ini sangat baik ya. Mungkin pernah dengar DHA, EPA ya. Jadi ini adalah asam-asam lemak rantai panjang yang mengandung ikatan rangkap. Jadi asam-asam lemak ini baik untuk jantung, ya, kemudian juga baik untuk perkembangan otak. Selanjutnya, untuk aplikasi biokatalis dalam kesehatan, misalnya ini adalah sekelompok biokatalis yang digunakan untuk mendegradasi gumpalan darah. Apa itu gumpalan darah? Jadi kalau kita terkena stroke, hal ini bisa disebabkan karena adanya penyumbatan pembuluh darah. Jadi terjadi penggumpalan darah. Nah, gumpalan darah ini merupakan fragmen-fragmen sel yang distabilisasi oleh protein fibrin. Dengan menggunakan streptokinase atau urokinase atau alteplase, maka kemudian kita bisa mengaktifasi suatu protein yang disebut dengan plasminogen menjadi plasmin. Nah, plasmin ini kemudian bisa mendegradasi fibrin sehingga akhirnya bisa mencairkan gumpalan darah. Streptokinase harganya sangat mahal. Jadi satu vial itu bisa mungkin 5 jutaan gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa membuat streptokinase, tentu saja ini akan sangat membantu banyak penderita-penderita stroke. Ya. Oke, selanjutnya untuk contoh biokatalis dalam pemrosesan pati. Apa itu pati? Pati itu adalah suatu polimer dari gula. Ada 2 jenis pati. Polimernya itu terdiri dari amilosa dan amilopektin. Bedanya apa? Amilosa merupakan suatu polimer glukosa yang terikat melalui ikatan alfa 14. Jadi merupakan suatu polimer linear. Sedangkan amilopektin merupakan suatu polimer bercabang di mana glukosanya terikat melalui ikatan alfa 14 dan juga ikatan alfa 16 pada cabang-cabangnya. Jadi kita bisa lihat di sini macam-macam enzim yang dapat mendegradasi pati. Misalnya contohnya di sini kita ada glukoamilase yang bisa mendegradasi pati menjadi glukosa. Kemudian ada beta amilase di mana pati dalam hal ini adalah contoh dari amilopektin. Jadi amilopektin bisa didegradasi oleh beta amilase menjadi maltosa. Jadi fokus nanti penelitian kami itu adalah alfa amilase. Jadi alfa amilase ini adalah biokatalis yang bisa mendegradasi pati menjadi oligosakarida linear dan oligosakarida bercabang. Pasar industri enzim sangat besar, sekitar 4,6 miliar US dollar pada tahun 2016 dan nilai ini meningkat diperkirakan menjadi 6,3 miliar US dollar pada tahun 2022. Enzim-enzim amilolitik ini mengcover sekitar 25% dari pasar enzim dunia. Jadi dia sangat punya nilai ekonomi yang sangat penting. Nah, oleh karena itu kami tertarik untuk bekerja dengan enzim atau biokatalis alfa amilase. Nah, seperti tadi yang setelah disampaikan Pak Umar, bahwa ada riset yang didorong karena kebutuhan dan juga ada riset yang didorong karena curiosity. Nah, kami bisa membagi 2 fase penelitian. Pertama yaitu adalah fase didorong oleh kebutuhan. Kemudian fase yang kedua itu adalah fase yang didorong oleh curiosity. Jadi kita mulai dulu dengan fase pertama, yaitu penelitian mengenai alfa amilase dari mikroorganisme yang diisolasi dari tanah. Nah, kita lihat dulu di sini adalah berbagai aplikasi amilase. Misalnya, mungkin di rumah kita pernah membuat roti. Ya, jadi kalau kita tambahkan alfa amilase dalam adonan roti, maka nanti kita bisa mendapatkan roti dengan kualitas yang lebih baik.
Ya, apa cirinya? Yaitu dengan pori-pori yang seragam, kemudian dengan juga tekstur yang lembut, dan juga tahan lama. Jadi biasanya roti kita biarkan beberapa hari menjadi kering. Nah, kalau kita kasih alfa amilase, nanti roti kita bisa tetap terjaga kelembapannya. Jadi tetap enak setelah beberapa hari juga. Nah, kemudian contoh yang kedua ini aplikasi alfa amilase dalam deterjen. Jadi kita bisa tambahkan alfa amilase dalam deterjen, ya. Jadi nanti alfa amilase bisa mendegradasi noda-noda yang dari pati sehingga nanti bisa membantu deterjen bekerja dengan lebih efisien. Kemudian aplikasi dalam bioetanol. Jadi alfa amilase ini kita pakai untuk mendegradasi, misalnya ini adalah pati yang dari jagung. Ya, kemudian amilase akan mendegradasi pati jagung menjadi oligosakarida, ditambah dengan bantuan enzim-enzim lain, kemudian kita bisa menghasilkan glukosa. Selanjutnya glukosa bisa difermentasi menjadi bioetanol. Dalam industri tekstil, alfa amilase juga banyak sekali penggunaannya, yaitu sebagai desizing agent. Apa itu? Jadi sebelum pewarnaan, pati yang terdapat pada kain itu harus didegradasi. Jadi waktu pembuatan kain, benang itu dikasih pati supaya benangnya kuat. Nah, namun ketika kita mau melakukan pewarnaan, maka pati ini harus didegradasi dulu dengan alfa amilase. Jadi penggunaan alfa amilase dalam industri tekstil sangat-sangat banyak. Kemudian untuk kesehatan kita bisa gunakan alfa amilase sebagai enzim untuk membantu pencernaan kita, atau kemudian kita bisa gunakan juga dia sebagai enzim yang mendegradasi pati menjadi suatu malto oligosakarida, di mana nanti malto oligosakaridanya bisa digunakan sebagai filler pada tablet obat. Nah, ini adalah fase pertama dalam penelitian kami, yaitu kami melakukan isolasi mikroorganisme, kemudian dari 136 isolat tanah ditemukanlah satu ragi yang disebut dengan Saccharomycopsis fibuligera R64 yang mempunyai aktivitas degradasi pati sangat tinggi. Jadi di sini kita melakukan menumbuhkan raginya, kemudian kita isolasi proteinnya. Jadi yang gambar yang di sebelah kanan itu menunjukkan profil protein yang diisolasi, kemudian dimurnikan. Nah, selanjutnya protein ini kita gunakan untuk mendegradasi pati. Apa yang kita lihat di sini? Jadi alfa amilase dari S Saccharomycopsis fibuligera ini kemudian bisa mendegradasi tepung jagung, tepung tapioka, tepung sagu, dan sedikit tepung kentang. Nah, alfa amilase ini unik. Jadi dia bisa mendegradasi pati mentah. Apa itu pati mentah? Yaitu pati yang tidak dimasak. Ya. Jadi biasanya kalau kita ingin membuat suatu malto oligosakarida, kita gunakan patinya harus dipanaskan terlebih dahulu. Jadi harus dimasak terlebih dahulu, ya, sehingga nanti kemudian pati, suspensi pati atau pati yang sudah mengalami pengembungan itu dapat didegradasi oleh enzim. Karena prosesnya terjadi pada suhu tinggi, maka kita harus menggunakan enzim yang tahan panas. Nah, selama ini proses-proses yang terjadi banyak menggunakan enzim impor. Jadi dengan adanya alfa amilase dari Saccharomycopsis fibuligera ini, kita bisa melakukan proses degradasi pati pada temperatur yang lebih rendah. Nah, hal ini tentu saja akan membuat proses degradasi ini menjadi lebih ekonomis. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana kerja dari alfa amilase ini, sifat dari alfa amilase ini, maka kita perlu membuat suatu protein rekombinan. Kenapa? Kalau dengan membuat protein rekombinan, kita bisa menghasilkan protein dalam jumlah yang banyak. Nah, bagaimana caranya? Ya, jadi di sini kita kemudian mengambil gen yang mengkode protein alfa amilase. Nah, gen ini kemudian kita masukkan ke dalam suatu vektor yang disebut dengan
vektor di sini namanya PPICZ. Nah, selanjutnya vektor yang sudah mengandung gen yang disebut dengan plasmid rekombinan dimasukkan ke dalam ragi lain yang disebut dengan ragi Pichia pastoris. Nah, dalam hal ini nanti kita bisa membuat ragi Pichia pastoris, ragi rekombinan yang bisa menghasilkan alfa amilase yang berasal dari ragi Saccharomycopsis fibuligera. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa melihat produksi alfa amilase, ya, sekresi alfa amilase dari ragi rekombinan. Jadi apa yang kita lakukan? Kita tumbuhkan raginya dalam suatu medium agar yang mengandung pati. Selanjutnya kemudian setelah tumbuh raginya, kita tambahkan larutan yang disebut dengan larutan KII2. Nah, nanti pati akan membentuk kompleks dengan larutan ini menghasilkan suatu senyawa berwarna biru. Jadi kalau kita lihat di sini ada satu plate ini biru ungu, ini adalah ragi yang tidak mengandung alfa amilase. Nah, sedangkan yang lain di sini adalah ragi-ragi rekombinan yang sudah dimasukkan alfa amilase dari Saccharomycopsis fibuligera. Nah, jadi dengan Pichia pastoris ini kita bisa menghasilkan alfa amilase dalam jumlah yang banyak. Nah, selanjutnya kita melakukan analisa. Analisa seperti apa alfa amilase ini. Jadi kita bisa membuat model struktur dari alfa amilase. Jadi kalau kita lihat di sini, alfa amilase terdiri dari 3 domain yang kita sebut dengan domain A yang hijau, kemudian ada domain B yang biru, dan ada di bawah ya agak kemerahan ini adalah domain C. Alfa amilase dari mikroorganisme manapun itu akan mempunyai struktur seperti ini. Jadi kemudian antara domain B dan domain A terdapat suatu celah, ya, suatu celah tempat masuknya substrat. Ya, nanti substrat akan didegradasi oleh, di sini ada yang disebut dengan sisi katalitik. Di sana terdapat residu-residu asam amino yang nanti akan memutuskan ikatan pada pati, ya, ikatan glikosidik yang terdapat pada polimer pati. Nah, jadi alfa amilase ini mempunyai struktur yang disebut domain A-nya mempunyai struktur beta alfa barel, ya, struktur yang khas dari keluarga alfa amilase. Nah, selanjutnya kita melihat apa produk yang dihasilkan. Bagaimana cara melihatnya? Yaitu kita bisa lakukan analisa dengan kromatografi lapis tipis. Jadi di sini gambar ini menunjukkan bahwa alfa amilase bisa mendegradasi pati menjadi produk yang disebut dengan pertama ini adalah glukosa, kemudian ini ada disakarida, jadi maltosa, kemudian ini ada maltotriosa. Jadi gulanya 1, ini gulanya 2, yang ini gulanya 3. Oke, selanjutnya untuk keperluan industri kita perlu enzim yang tahan banting. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan enzim yang tahan banting? Ya, oleh karena itu kita bisa melakukan rekayasa, melakukan modifikasi pada residu-residu asam aminonya. Dalam hal ini kami mencoba membuat suatu varian baru, yaitu varian yang mempunyai tambahan ikatan kovalen, yaitu ikatan disulfida antara domain A dan domain C. Jadi adanya ikatan disulfida tambahan ini membuat alfa amilase mempunyai struktur yang lebih kompak. Jadi kalau di sini kita bandingkan, misalnya ini adalah varian awal atau yang native-nya, kemudian ini adalah varian yang mengandung ikatan disulfida. Dua-duanya mempunyai temperatur optimum yang sama, yaitu 55 derajat Celcius. Namun varian baru yang S-Faminol 2 itu mempunyai aktivitas yang lebih tinggi pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan varian awalnya. Samping itu, dia juga mempunyai melting temperatur yang lebih tinggi. Kalau yang awal itu ada 54, kemudian S-Faminol 2 mempunyai melting temperatur 56.
dari segi parameter kinetik, dari kemampuan dia untuk mengkatalisis juga terdapat peningkatan dalam hal kakat dan efisiensi katalisis, dan juga peningkatan dalam nilai KM. Nah, untuk enzim industri kita menyukai enzim dengan KM yang besar. Jadi Esfaminol 2 yang dihasilkan mempunyai potensi untuk diaplikasikan dalam industri. Nah, jadi ini adalah fase pertama penelitian kami. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah fase kedua di mana kami ingin mengungkap rahasia alam, curiosity, mencari keindahan yang terdapat di alam, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Umar. Oleh karena itu, kami kemudian bergerak mencari alfa amilase dari mikroorganisme laut. Kita ketahui bahwa 70% dari bumi itu ditempati oleh perairan. Nah, ini adalah daerah khusus yang disebut dengan segitiga koral, gitu ya, coral triangle, ya, adalah suatu daerah yang sangat unik, di mana di sini daerah ini kaya sekali dengan keanekaragaman hayati. Sebanyak 40% dari terumbu karang dunia terdapat di Indonesia. Ya, jadi kami bekerjasama dengan ahli mikrobiologi kelautan dari Universitas Diponegoro, Profesor Oki Karnarajasa. Beliau yang kemudian menyelam, mencari berbagai organisme laut, dan kemudian mengisolasi bakteri-bakterinya, kemudian isolat-isolat bakteri laut yang diperoleh dari kolega kami, kemudian kami lakukan screening atau penapisan. Ya, jadi ini ada sekitar 30 isolat bakteri, kita kemudian tumbuhkan dalam medium agar yang telah diberikan pati, mirip seperti yang sebelumnya. Jadi di sini kemudian kita lihat ada daerah bening. Daerah bening ini menunjukkan bahwa isolat-isolat tersebut menghasilkan alfa amilase, di mana alfa amilasenya kemudian dapat mendegradasi pati. Jadi yang lainnya backgroundnya adalah hitam atau biru kehitaman, sedangkan di daerah yang mengandung isolat atau koloni-koloni bakteri itu berwarna bening. Jadi patinya sudah didegradasi, tidak terbentuk lagi kompleks antara pati dengan I3-, karena dia sudah berubah menjadi suatu oligosakarida. Nah, selanjutnya dilakukanlah identifikasi, ternyata salah satu bakteri ini adalah termasuk ke dalam spesies Bacillus achymaris. Bakteri ini ditemukan berasosiasi dengan soft coral sinularia. Nah, kemudian kita ingin mempelajari seperti apa sih asam aminonya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Jadi kalau ini kita punya bakteri, kita isolasi DNA kromosomnya. Jadi kita ambil DNA kromosom dari bakteri ini. Nah, selanjutnya kita isolasi gennya dengan cara apa? Dengan cara teknik PCR. Ya, polymerase chain reaction. Yaitu suatu teknik untuk mengamplifikasi DNA, mirip seperti mesin fotokopi. Ya, jadi kita bisa memperbanyak DNA. Nah, selanjutnya gen yang mengkode alfa amilase dari Bacillus achymaris ini kemudian kita masukkan ke dalam suatu vektor, sehingga dihasilkanlah suatu plasmid rekombinan. Plasmid rekombinan yang dihasilkan kemudian nanti dimasukkan ke dalam E. coli. Ya, jadi kita sekarang menyuruh membuat E. coli supaya bisa menghasilkan alfa amilase yang awalnya berasal dari Bacillus achymaris. Ya. Nah, kemudian kita isolasi proteinnya. Ya, ini adalah contoh profil dari protein alfa amilase Bacillus achymaris yang kita namakan dengan protein BAQA. Ya. Nah, analisa hasil degradasi pati oleh alfa amilase ini menunjukkan bahwa alfa amilase ini kemudian menghasilkan gula G1, G2, G3 dan juga ada G4. Ya. Jadi dia mempunyai profil yang cukup unik, ya. Selanjutnya kemudian kita coba lihat seperti apa sih kerja dari alfa amilase ini. Nah, ini adalah foto hasil elektron mikroskop
di mana di sini ada 2 pati, 1 pati jagung, 1 pati singkong. Kita bisa lihat di sini bentuknya berbeda, jadi sama-sama pati tapi bentuknya berbeda. Ya, kemudian juga yang menarik adalah polanya juga berbeda. Pada jagung, alfa amilase bekerja membentuk pori-pori. Ya, jadi dia seperti mengebor ke dalam. Sedangkan pada pati singkong, dia bekerja dengan cara mengelupas dari permukaan luar. Ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata pati-pati juga mempunyai struktur yang berbeda. Jadi pati mempunyai struktur semikristalin, ada daerah kristalin dan daerah amorf dengan tipe susunan amilopektin yang berbeda-beda, sehingga juga bisa menghasilkan pola degradasi yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita melakukan analisa terhadap kekerabatan alfa amilase dari Bacillus achymaris ini dengan alfa amilase lain. Jadi alfa amilase sebanyak sekitar 1.700 alfa amilase dikumpulkan urutan asam aminonya. Alfa amilase ini mempunyai aktivitas dan spesifitas yang berbeda. Nah, dikumpulkan, dicoba dianalisa bagaimana hubungannya. Ternyata bisa dikelompokkan jadi ke dalam yang disebut dengan keluarga glikosil hidrolisa 13. Ya, jadi alfa amilase masuk ke dalam keluarga glikosil hidrolase 13. Nah, kemudian ada lagi subkeluarganya. Subkeluarganya ada 11 subkeluarga. Jadi kalau di sini kalau dari GH13.1 itu alfa amilase dari jamur, dari ragi. Kemudian ada subkeluarga GH13.6 itu dari tanaman, kemudian GH13.7 dari arkea. Manusia ada di mana? Di GH13.24. Kalau serangga ada di GH13.15. Nah, yang menarik, alfa amilase dari Bacillus achymaris ini membentuk subkeluarga terpisah. Ya, jadi dari penelitian ini kita bisa mengusulkan bahwa ternyata ada alfa amilase lain di alam ini yang membentuk suatu subkeluarga baru yang artinya dia mempunyai suatu sifat-sifat unik yang berbeda dari subkeluarga-subkeluarga yang lain. Jadi hal ini sangat mengembirakan. Jadi paper yang kami memuat mengenai subkeluarga baru ini banyak disitasi oleh peneliti-peneliti lain. Nah, selanjutnya kita jalan-jalan ke Kalimantan Timur, ke Pulau Derawan. Ya, jadi di sana terdapat danau purba yang disebut dengan Danau Kakaban. Ya, jadi Danau Kakaban ini terbentuk akibat adanya pergerakan kulit bumi sehingga mengangkat terumbu karang yang sudah terbentuk jutaan tahun terangkat ke atas permukaan laut. Nah, diikuti dengan penjebakan air laut, jadi terdapat suatu danau raksasa yang mengandung air laut. Jadi lingkungannya sangat unik. Jadi kita di sini banyak ubur-ubur, ya, ubur-uburnya tapi tidak menyengat. Ya, mungkin nanti suatu saat kita rame-rame FMIPA bisa jalan-jalan ke Pulau Kakaban. Ya, saya sendiri juga belum pernah ke sana. Ya, nah jadi kita tertarik untuk mencari alfa amilase dari mikroorganisme yang terdapat di Pulau Kakaban ini. Jadi ada sebanyak 20 isolat dan kembali lagi isolat-isolatnya diperoleh dari kolega kami dari Universitas Diponegoro. Jadi kita melakukan 2 tahap screening. Screening pertama yaitu dengan melakukan penapisan mikroorganisme pada suatu medium agar yang mengandung red amylopectin. Jadi sekarang kita lihatnya backgroundnya merah ya, kalau tadi biru kehitaman, sekarang merah. Jadi amylopectinnya sudah diikatkan dengan suatu senyawa berwarna merah. Nah, di sini untuk isolat-isolat yang menghasilkan alfa amilase, maka kita akan melihat adanya daerah bening di sini. Ya, nah ini tahap penapisan pertama.
Tahap kedua apa yang dilakukan? Karena kita targetnya adalah mencari alfa amilase yang bisa mendegradasi pati mentah. Jadi penapisan kedua dilakukan dengan cara menumbuhkan bakteri-bakteri isolat-isolat tersebut pada medium yang mengandung pati mentah. Ya, jadi kita menggunakan ada medium yang mengandung pati dari gandum dan juga pati dari kentang. Ya, dari sini kita kemudian menemukan adanya isolat yang potensial, yang salah satu yang kami pilih yaitu isolat NL3. Ya, isolat NL3 yang selanjutnya diidentifikasi lebih lanjut. Ya, jadi kita kemudian menemukan bahwa isolat ini termasuk ke dalam spesies Bacillus megatherium. Dan isolat ini merupakan bakteri yang berasosiasi dengan anemon laut. Nah, selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, kita mengisolasi gennya, melakukan analisa terhadap asam aminonya. Nah, kita lihat di sini, untuk alfa amilase ada suatu konsensus residu pusat aktif. Ya, jadi di sini adalah simbol-simbol ini menunjukkan singkatan dari asam amino. Jadi simbol D, E, dan D. Jadi pusat aktif dari alfa amilase terdiri dari 2 aspartat, ya, ini aspartat, dan 1 glutamat. Jadi kita bisa lihat di sini, ini semua alfa amilase ini semua ini D, E, D sampai ke bawah semua mempunyai residu yang sama. Nah, ternyata alfa amilase Biman 1, jadi alfa amilase yang dari Bacillus megatherium NL3 tadi agak berbeda. Jadi dia mempunyai di sininya posisinya K, lisin, kemudian ini tetap glutamat, kemudian di sini histidin. Jadi ada perbedaan dengan alfa amilase yang lain-lainnya. Pada awalnya ini kemudian agak sulit dipercaya oleh kolega kami. Tidak mungkin alfa amilase mempunyai residu katalitik yang berbeda dari konsensus ini. Namun setelah itu kita mencoba membuktikan, ya, kita coba membuat protein rekombinannya, kita lakukan uji aktivitas dan ternyata enzimnya aktif. Ya. Nah, dari penelitian ini selanjutnya hal yang sangat mengembirakan, hasil penelitian ini bisa diterbitkan pada jurnal yang bergengsi yaitu Nature Scientific Report. Ya, jadi ini Pulau Derawan, Danau Kakaban masuk ke dalam jurnal Nature Scientific Report. Ya, jadi di sini kita kemudian mengusulkan adanya residu katalitik yang berbeda, ya, pada amilase yang dihasilkan oleh Bacillus megatherium ini. Jadi ini memberikan suatu sumbangan yang sangat berarti dalam perkembangan biokimia, khususnya perkembangan biokimia dari alfa amilase. Nah, jadi kami sangat bahagia jadi dengan apa yang sudah dilakukan, kita bisa melihat adanya keindahan-keindahan dalam alam, adanya kelompok-kelompok alfa amilase baru. Nah, namun kembali ke realita lagi bahwa kita tetap juga mencari untuk pemenuhan kebutuhan, juga kita lihat lagi potensi aplikasi. Ya, jadi ini adalah potensi aplikasi dari alfa amilase yang sudah digali. Ya, jadi ini misalnya alfa amilase ini kita bisa gunakan untuk mendegradasi pati-pati misalnya dari pati singkong, ya, pati talas atau pati ganyong, ya. Kemudian pati ini bisa dirubah menjadi suatu malto-oligosakarida. Ya. Nah, malto-oligosakarida ini bisa digunakan untuk makanan bayi, untuk minuman, dan terutama juga sangat penting, sangat diperlukan dalam industri farmasi, yaitu sebagai filler obat. Ya, jadi kita bisa bayangkan singkong, ya, yang harganya mungkin hanya 8.000 per kilogram. Nah, dengan dikonversinya singkong menjadi suatu malto-oligosakarida menggunakan alfa amilase lokal, kita bisa menghasilkan suatu malto-oligosakarida. Malto-oligosakarida untuk bidang farmasi ini mempunyai nilai jual yang mungkin sekitar 10 kali lipat lebih tinggi dibanding yang singkong sendiri. Nah, dengan demikian kita bisa menaikkan
nilai ekonomis dari produk-produk pertanian kita. Juga berarti bisa meningkatkan kesejahteraan petani juga dengan aplikasi alfa amilase ini. Kemudian selanjutnya, jadi sebagai penutup bahwa apa yang sudah kita bahas hari ini menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati mikroorganisme Indonesia itu sangat kaya. Jadi kita sangat bisa menemukan enzim-enzim unik, unggul, baru ya yang bisa dipakai untuk diaplikasikan atau memberikan sumbangan terhadap perkembangan keilmuan. Kemudian dengan teknik rekayasa genetika kita bisa melakukan rekayasa enzim atau rekayasa biokatalis sehingga bisa meningkatkan kinerja biokatalis untuk kemudian bisa sesuai dengan keperluan industri. Dan yang sangat penting juga tentu saja bahwa kita perlu untuk membangun kolaborasi antara peneliti, pihak industri, dan pemerintah untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang nanti bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatian yang diberikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiurma, saya alumni Biokimia ITB. Senang sekali bertemu dengan Ibu Desi. Seperti biasa, selama saya kuliah juga saya begitu tertarik dengan biokimia. Dan dari pemaparan Ibu tadi ada beberapa hal yang bagi saya masih kurang jelas. Enzim itu ada sebagai protein, ada sebagai protein, ada yang non enzim, ada yang enzim. Untuk amilosa itu dengan domainnya dia merupakan enzim. Sedangkan streptokinase yang tadi Ibu ada sedikit bahas itu adalah protein non enzim yang dihasilkan oleh beberapa strain Streptococcus hemolytic dan tidak langsung menginaktivasi untuk plasminogen menjadi plasmin pada penderita stroke. Nah, kemudian apakah metode? Nah, setahu saya kalau untuk di penelitian biokim ini kan metode yang menentukan. Apakah metodenya sama untuk dia protein non enzim dengan protein enzim dari amilosa? Apakah kita harus memakai protein rekombinan seperti tadi ke E. coli ataukah kita harus masuk ke antibody, reaksi antibody antigen seperti metode Western blot atau ELISA? Pertanyaan saya yang kedua, untuk cakram pada amilopektin penapisan yang itu media merah maksimal berapa milimeter ya Bu ya? Apakah ada standarnya atau ada ketentuan dari literatur jurnal? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin kita melihat ya, jadi untuk enzim ya, jadi ada alfa amilase. Alfa amilase dia bekerja mendegradasi pati. Nah, streptokinase mengaktifasi plasminogen menjadi plasmin. Jadi dia juga termasuk juga punya aktivitas proteolitik ya. Jadi sebenarnya sama-sama ya. Jadi sama-sama di mana keduanya mempunyai tentu saja substrat yang berbeda. Sehingga untuk pengujian aktivitasnya dia kemudian memerlukan metode yang berbeda juga. Nah, mungkin tadi konteks antibody untuk Western blot itu mungkin sesuatu yang berbeda ya. Jadi biasanya kita menggunakan teknik Western blot misalnya untuk memeriksa, menentukan keberadaan dari suatu protein tanpa perlu menentukan aktivitasnya. Jadi cukup dengan kita mempunyai antibody terhadap protein yang ingin dikaji ya. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan interaksi antara protein yang dikaji dengan antibody. Nah, dengan suatu sistem pewarnaan tertentu, ya selanjutnya kita bisa kemudian mengidentifikasi, apakah kemudian misalnya mikroorganisme ini menghasilkan suatu protein yang ingin kita kaji tersebut. Ya, jadi mungkin agak berbeda konteksnya. Yang satu adalah untuk aktivitas, sedangkan yang satu itu adalah untuk menganalisa keberadaan protein. Jadi kita tidak peduli apakah proteinnya aktif atau tidak aktif dalam Western blot. Jadi bahkan ya proteinnya terdenaturasi tetap akan memberikan interaksi yang positif pada Western blot. Sedangkan kalau pada uji aktivitas, kalau proteinnya sudah terdegradasi, maka aktivitas, atau kalau proteinnya sudah terdenaturasi, maka aktivitasnya
akan hilang, ya seperti itu. Nah, mengenai berapa luas diameternya, mungkin itu kita biasanya melihat membandingkan apakah ada atau tidak gitu ya. Jadi kemudian kalau misalnya ya misalnya seperti ini gitu ya. Seperti ini, sebenarnya ini sangat bervariasi ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kita sebenarnya mencoba untuk menggali alfa amilase dari berbagai 1, 2, 3 ya, jadi 3 isolat yang potensial ini ya. Namun di dalam perjalanan ya, yang kemudian berhasil terus kami mendapatkan gennya itu adalah alfa amilase dari isolat NL3. Jadi meskipun dia diameternya lebih kecil daripada yang 3, namun di sana ternyata terdapat suatu rahasia alam yang sangat menarik, di mana di sini kita menemukan suatu alfa amilase dengan residu katalitik yang berbeda. Mungkin itu ya. Jadi kita tidak perlu terpaku dengan hanya diameter yang luas, tapi juga dengan diameter yang kecil ternyata ada suatu keunikan juga di sana. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Saya ingin bertanya, enzim ini kan suatu jenis katalis yang aktivitasnya sangat tinggi, selektivitasnya juga sangat tinggi, hampir tidak ada hambatan difusi. Berbeda dengan misalkan katalis-katalis inorganik yang heterogen. Cuma yang menjadi permasalahan dalam pemanfaatan enzim sebagai katalis adalah selain stabilitas, adalah recovery dan reusability-nya yang relatif rendah. Dan apakah saat ini mungkin di grupnya Ibu, apakah ada rekayasa-rekayasa yang kemudian dapat menekan isu ini? Ataukah rekayasa yang dilakukan hanya terbatas untuk meningkatkan kinerja dari enzim yang dimiliki? Kemudian mungkin bagaimana Bu terkait dengan kondisi saat ini, kondisi tentang penelitian biokatalis saat ini di Indonesia? Apa permasalahan-permasalahannya dan apa kira-kira strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan gairah penelitian dalam bidang biokatalis ini? Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi untuk saat ini kami memang fokus melakukan penelitian untuk meningkatkan kestabilan enzim dengan cara melakukan modifikasi pada residu-residu asam aminonya, ya, sehingga bisa dihasilkan enzim yang mempunyai ketahanan yang lebih tinggi terhadap suhu dan kemudian juga bisa mempunyai kemampuan katalisis yang lebih baik. Nah, kalau kita ingin mempelajari aspek bagaimana kemudian kita bisa menggunakan ulang enzim tersebut, nah mungkin ke depan jadi ada beberapa kolega juga yang bekerja dengan mengembangkan sistem amobilisasi di mana nanti enzimnya bisa diamobilisasi, bisa digunakan berulang-ulang. Jadi itu adalah memang sistem yang sangat baik sehingga enzimnya tidak hanya sekali pakai tapi dipakai berulang-ulang. Ya, nah beberapa kolega itu di KK Kimia Analitik ya melakukan penelitian terhadap amobilisasi enzim bersama-sama dengan KK Biokimia. Ya, kemudian kalau untuk riset biokatalis saat ini sebenarnya di ITB sendiri banyak sekali ya beberapa di KK Biokimia sendiri kita melakukan kajian enzim atau biokatalis, tergantung ada yang interestnya terhadap enzim-enzim dari mikroorganisme termofilik, kemudian ada yang interestnya terhadap mikroorganisme yang tahan suhu kadar garam tinggi. Ya, nah di tempat lain tentu saja juga mereka kemudian juga mengembangkan berbagai macam juga kajian terhadap biokatalis atau enzim ini. Jadi menurut saya sekarang ini gairahnya sangat tinggi ya, jadi semua banyak peneliti muda juga, dokter-dokter baru itu kemudian juga bergerak bersama-sama itu menggali potensi mikroorganisme Indonesia untuk kemudian bisa mendapatkan enzim-enzim baru yang unik, yang khas ya, sehingga bisa memperkaya khasanah pengetahuan dan juga dapat diaplikasikan. Mungkin yang jadi tantangan adalah bagaimana kita bisa menggunakan hasil penelitian yang ada di laboratorium ini untuk dimanfaatkan oleh industri. Nah, ini yang masih menjadi tantangan, ya bagaimana memperkuat sinergi antara peneliti di
universitas, ya, kemudian dengan pihak industri, sehingga benar-benar nanti hasil penelitian ini bisa dipakai di industri, ya misalnya industri untuk pengolahan pemrosesan pati, kemudian industri untuk menghasilkan biodiesel dan sebagainya. Itu tantangan yang saat ini ya sangat luar biasa ya untuk bisa sampai ke hilir bagaimana ini biokatalis bisa dimanfaatkan. Ya, sekian, terima kasih. Baiklah Bu, kalau saya Ferio dari Teknik Fisika ITB. Tadi berkaitan juga masih dengan jawaban yang terakhir Bu, karena kan judul hari ini itu eksplorasi biokatalis bagi sains dan kesejahteraan gitu. Tadi saya udah nangkap banget masalah yang bagi sains karena udah menghasilkan 2 paper dan 2 paper internasional gitu. Nah untuk yang kesejahteraan Bu, saya penasaran Bu. Tadi kan berkaitan dengan yang Bu bilang soal kerjasama dengan industri dan pemerintah. Jadi pertanyaan pertama saya adalah, jadi selama ini sebagaimana penelitian ini berjalan, apakah sebenarnya selain SFMI, jadi kan kalau SFMI diungkit bahwa sudah dihitung KM-nya dan lebih tinggi dari SFMI yang 01 dan itu disukai oleh industri. Bagaimana dengan eksplorasi dari 2 biokatalis yang berasal dari mikroorganisme laut tadi? Apakah memang sudah diimplementasikan juga, dicoba untuk permasalahan industri dan sudah dipakaikah? Lalu berikutnya, kalau memang pun belum, apakah sebenarnya permasalahannya memang di jembatan antara industri dan penelitian, atau memang ada masalah lainnya, dan kira-kira bagaimana gitu Bu untuk harapan dari seorang peneliti bagi kerjasama antara penelitian dan industri ke depan, mengingat bahwa tadi di awal juga ada digital rock physics laboratory yang akhirnya juga menjadi industri gitu Bu. Jadi saya penasaran kira-kira seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi untuk 2 alfa amilase tadi yang BAQA kemudian juga dengan BIMAN 1, saat ini fokus kami masih dalam pengembangan sainsnya, ya. Jadi di mana kami mengkaji fungsi-fungsi dari residu asam amino pada kedua alfa amilase tersebut. Nah, namun dari hasil degradasi pati kita bisa melihat bahwa alfa amilase tadi kemudian bisa mendegradasi pati mentah, kemudian bisa menghasilkan oligosakarida dengan gula G1, G2, G3. Nah, ini sebenarnya membuka peluang yang besar untuk bisa diaplikasikan dalam industri pemrosesan pati. Nah, memang saat ini kita belum menggali potensi dari kedua alfa amilase tersebut untuk benar-benar diaplikasikan ke industri. Nah, namun di KK Biokimia sendiri, jadi kami mempunyai beberapa alfa amilase lain. Nah, sudah pernah dicobakan juga, ya. Jadi misalnya alfa amilase dari Bacillus amyloliquefaciens, ya. Jadi alfa amilase ini kemudian digunakan untuk menghasilkan pati malto oligosakarida, ya. Jadi pernah dicoba juga bahwa ternyata kalau kita buat donat atau buat cireng dengan tepung pati termodifikasi ini, kita bisa mendapatkan donat cireng yang empuk, yang lebih enak makannya, ya. Nah, untuk kerjasama dengan industri, ya, ini memang jadi sangat tergantung, ya. Jadi kita memang perlu bersinergi, ya. Jadi perlu pendekatan khusus. Jadi baik dari pihak institusi, ya, itu juga harus proaktif gitu ya untuk kemudian berkunjung ke industri untuk menggalang kerjasama. Sebenarnya kami sendiri yang core utama kami adalah bagaimana bisa menghasilkan protein rekombinan, ya. Jadi misalnya kita menghasilkan alfa amilase rekombinan. Nah, alfa amilase rekombinan ini bisa dihasilkan dalam jumlah yang banyak sehingga bisa nilai jualnya bisa menjadi lebih baik, ya, karena kita harapannya bisa berkompetisi dengan alfa amilase yang dari impor, ya. Mungkin itu. Makasih. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi kepada Ibu Desi Natalia.